di bawahnya, yaitu bisa didahului oleh huruf jar atau huruf yang membuat suatu kata menjadi majrur atau kata setelahnya berharokat kasrah. Contohnya adalah ila madrasatin. Nah, karena didahului ila, maka kata setelah ila itu adalah isim atau kata benda. Ila madrasatin adalah ke sekolah, ila itu ke, madrasah itu adalah sekolah. Kemudian min baitin, min itu dari, kemudian baitin, baitin itu dari baitun, baitun itu rumah, min baitin dari rumah. Jadi setiap kata yang didahului oleh huruf jar pasti harokat akhir katanya menjadi kasrah. Tidak mungkin ila madrasatan, itu tidak mungkin. Juga tidak mungkin ila madrasatun, itu tidak mungkin. Pasti ila madrasatin, kemudian min baitin, tidak mungkin min baitun, tidak mungkin juga min baitan, itu tidak mungkin. Dan yang terakhir adalah didahului oleh huruf nida, harfun nida atau huruf yang digunakan untuk memanggil itu. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Kemudian kalau kita niki ya, kita perhatikan di surat Luqman ini, ya bunayya, kemudian dan lain sebagainya. Setiap kata yang diawali oleh ya di sini adalah harfiah atau huruf untuk memanggil, maka kata itu termasuk ke dalam jenis isim. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Ali, wahai Ali, dan lain sebagainya. Huruf ini untuk orang ya. Jadi tidak mungkin ya kitab, itu tidak mungkin. Jadi yang dipanggil di sini adalah untuk orang. Nah ini sekarang kita ke PDF-nya, karena yang di buku di sini mungkin belum dirincikan. Nah, sekarang kita ke materi PDF-nya yang sudah saya kirim di grup. Yang sudah lebih rinci. Jadi jadi tanda-tanda isim atau alamatul ismi, jadi tanda-tanda isim itu ada beberapa, kurang lebih terbagi menjadi ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah didahului oleh alif lam. Didahului oleh alif lam. Kemudian yang kedua adalah ada tanwin di huruf akhirnya, baik itu fathah tanwin, dhammah tanwin, ataupun kasrah tanwin. Yang ketiga ada harokat kasrah di huruf akhirnya. Kemudian yang keempat itu ada didahului oleh huruf jar atau huruf jar. Dan yang terakhir adanya penisbahan atau penyandaran. Seperti tadi, penyandaran kepemilikan buku ke ustadz, maka kita bu ustadzin itu namanya penyandaran karena menyandarkan buku tersebut, menyandarkan kepemilikan buku tersebut ke ustadz. Maka itu namanya, kalau dalam istilah bahasa Arabnya adalah idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih atau penyandaran. Penyandaran biasanya ada beberapa jenis. Nah, salah satu jenisnya adalah terkait kepemilikan. Ketika kita pengen bilang ini bukunya Ustadz, berarti kita perlu Ustadzi. Atau semisal ini bukunya murid, berarti kita bilangnya, kita mengatakannya adalah kitabul talib. Seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu didahului oleh alif lam. Jadi setiap kata yang didahului oleh alif lam pasti kata tersebut adalah jenis isim. Contohnya di sini adalah al-masjidu. Di sini al-masjidu. Kita perhatikan al-masjidu. Al-masjidu itu di depannya ada alif lamnya. Al-masjidu.
Nah, karena kata ini didahului oleh alif lam, maka kata ini termasuk ke dalam jenis isim. Kemudian yang kedua adalah al-ustazu. Nah, yang sering kita dengar nih ya, al-ustazu. Karena di sini didahului oleh alif lam. Asalnya ini kan ustadzun gitu. Sebentar, saya tuliskan. Asalnya adalah ustadzun. Kemudian ditambahi alif lam. Fungsi alif lam di sini adalah untuk mengkhususkan atau untuk menghormati gitu. Sehingga ya tadi kalau kalau pimpinan tertinggi di yayasan kita atau di majelis kita menggunakan kata al ustad, kenapa gitu? Kenapa kok enggak ustadz saja gitu? Mungkin yang sering menjadi pertanyaan. Kenapa kok enggak ustadz saja? Gitu. Karena ya tadi untuk mengkhususkan gitu, mengkhususkan artinya untuk mengkhususkan dan untuk istilahnya menghormati, untuk lebih menghormati dan lebih mengkhususkan gitu, sehingga ditambahi alif lam di depannya gitu. Karena dengan ditambah alif lam berarti sudah makrifah gitu, artinya sudah khusus gitu, ustadz yang ini gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah al-quruna, bahasa Arabnya corona ya. Dan yang terakhir adalah asyamsu. Di sini juga ada alif lamnya di depan. Asyamsu. Asyamsu. Nah, karena di situ ada alif lamnya, asyamsu itu artinya adalah matahari. Karena ada alif lamnya, maka kata ini termasuk ke dalam jenis kata isim. Nah, yang perlu kita perhatikan, ya. Contoh lainnya, misal al-majlisu. Al-majlisu atau majelis. Nah, al-majlisu karena didahului oleh alif lam juga, ini alif lam, maka dia juga termasuk ke dalam jenis kata isim. Kita perhatikan catatannya. Jadi fiil ataupun kata kerja tidak mungkin didahului alif lam. Jadi yang bisa didahului oleh alif lam adalah hanya kata benda atau isim. Sedangkan untuk fiil atau kata kerja itu tidak bisa didahului oleh alif lam. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kata kerja tidak dapat didahului oleh atau dimasuki oleh alif lam. Contohnya tidak mungkin contoh kata kerja nih. Semisal kataba menulis. Tidak mungkin al-kataba. Sebentar. Nah, tidak mungkin al-kataba. Nah, tidak mungkin fi'il didahului oleh alif. Contohnya. Nah, ini tidak mungkin fi'il atau kata kerja. Kata ini artinya adalah menulis. Nah, tidak mungkin kata kerja itu didahului oleh alif lam menjadi al-kataba, itu tidak mungkin. Kemudian contoh lainnya adalah jalasa atau duduk. Misal jalasa. Nah, tidak mungkin menjadi al-jalasa. Tidak mungkin seperti itu. Karena tadi fi'il atau kata kerja tidak mungkin didahului oleh alif lam. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan yang kedua, alif lam dan tanwin itu ditemukan bersamaan dalam satu isim atau dalam satu kata. Sehingga ketika suatu isim sudah dimasuki alif lam, itu maka tanwinnya harus hilang atau harus dihilangkan. Contohnya, bentar, saya hapus dulu. Nah, contoh yang kedua ya. Alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu kata.
Misal tadi nggih, al-masjidu atau masjid. Al-masjidu. Nah, al-masjidu itu pasti harokat akhirnya adalah domah biasa, bukan domah tanwin. Tidak mungkin seperti ini. Tidak mungkin nah ini tidak mungkin al-masjidun, itu tidak mungkin. Jadi ketika kata ini sudah dimasuki oleh alif lam, ini, maka harokat akhirnya itu harus domah biasa ataupun fathah yang biasa ataupun kasrah yang biasa. Tidak boleh ada tanwinnya, tidak boleh al-masjidan itu juga tidak boleh. Contohnya ketika berharokat kasrah, ketika berharokat fathah, al-masjidah, nah tidak mungkin al-masjidan, itu tidak mungkin. Nah ini salah. Sama tadi al-masjidin juga tidak mungkin. Jadi ketika sudah ada alif lamnya, itu harokat akhirnya harus tidak ada tanwinnya. Tidak boleh domah tanwin, tidak boleh fathah tanwin, dan tidak boleh kasroh tanwin. Harokatnya harus biasa. Tadinya ini yang harokat domah biasa seperti ini, al-masjidu atau al-masjidah. Tidak boleh al-masjidun dan al-masjidan, itu tidak boleh karena sudah didahului oleh alif lam. Nah, kemudian kalau sudah ada harokat tanwinnya, artinya harokat sudah domah tanwin, fathah tanwin ataupun kasroh tanwin, itu pasti tidak ada alif lamnya atau tidak boleh ada alif lamnya. Misal masjidun, masjidun, karena di sini karena di sini domah tanwin masjidun, maka tidak boleh ada alif lamnya. Sama juga masjidun, karena di sini ada fathah tanwin, fathah yang apa ya istilahnya, double itulah. Maka di sini tidak boleh ada alif lamnya. Terakhir masjidin, karena sini kasroh tanwin di sini ya. Maka juga tidak boleh ada alif lamnya. Tidak boleh ditambah alif lam seperti ini. Al-masjidun itu tidak boleh. Sama juga al-masjidan itu tidak boleh. Al-masjidin itu juga tidak boleh. Ini salah. Tidak boleh ditambahi alif lam. Jadi harus memilih salah satu antara diberi alif lam, al-masjidu, al-masjidah, al-masjidi, atau tidak diberi alif lam, artinya langsung tanwin. Contohnya adalah masjidun, masjidan, dan masjidi. Jadi harus memilih salah satu. Karena tanwin dan alif lam, baik itu fathah tanwin, domah tanwin, dan kasrah tanwin, dan alif lam itu tidak mungkin bersatu dalam suatu kata. Harus memilih salah satu. Itu ciri yang pertama ya. Ciri isim yang pertama tadi didahului oleh alif lam. Kemudian kita lanjut ke ciri yang kedua. Nanti misal ada pertanyaan, ini gitu loh, disimpan dulu, nanti kita buka di akhir. Pertanyaannya monggo bisa disiapkan pertanyaannya, diusahakan bisa bertanya. Artinya yang belum paham monggo didiskusikan agar lebih jelas. Kita lanjut di halaman yang kedua. Ciri isim yang kedua adalah berharokat tanwin di huruf akhirnya. Baik itu harokatnya fathah tanwin, domah tanwin, ataupun kasrah tanwin. Contohnya, kata-kata yang huruf akhirnya tanwin, baik itu fathah tanwin, domah tanwin, ataupun kasrah tanwin. Contohnya adalah sama seperti tadi. Masjidun, di sini domah tanwin. Kemudian ustadzin, di sini kasrah tanwin. Muhammadan, itu fathah tanwin. Syamsun, di sini adalah domah tanwin.
semua kata ini memiliki harokat, memiliki tanwin di huruf akhirnya atau di kata akhirnya, sehingga kata ini termasuk ke dalam jenis kata isim. Dan tadi ketika sudah berharokat tanwin tidak boleh didahului oleh alif lam, tidak boleh al-masjidun, itu tidak boleh. Kalau menggunakan alif lam maka dhammahnya dhammah biasa, al-masjidu atau al-masjida atau al-masjidi, seperti itu. Kemudian kita perhatikan juga catatannya. Fi'il tidak memiliki tanda tanwin di akhir hurufnya, sama. Fi'il tidak, kalau tadi kan fi'il tidak mempunyai alif lam, tidak mungkin fi'il atau kata kerja itu ada alif lamnya, sama. Karena di sini tanwin di kata itu adalah termasuk ke dalam ciri-ciri isim, maka fi'il itu juga tidak mungkin ada alif lamnya. Contohnya kalau di sini dorobun, tidak mungkin dorobun, pasti doroba. Kemudian kataba, tidak mungkin katabun, itu tidak mungkin seperti ini. Katabun itu tidak mungkin. Atau misal fatahun, itu juga tidak mungkin, ini salah. Yang tepat adalah fataha. Fataha itu artinya membuka. Sama tadi, doroba itu artinya adalah memukul. Tidak mungkin kata kerja itu atau fi'il kata kerja doroba memukul itu tidak mungkin dorobun, tidak mungkin. Karena tanwin itu adalah ciri isim. Ciri isim atau ciri kata benda itu tidak mungkin masuk ke dalam ciri fi'il atau kata kerja, karena keduanya berlawanan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke ciri yang ketiga. Ini. Berharokat kasroh di huruf akhirnya. Di ciri isim ataupun ciri kata benda yang ketiga adalah ketika kata tersebut punya harokat kasroh di kata terakhirnya atau di huruf yang terakhirnya. Contohnya adalah dari sini Muhammadin. Nah, di sini Muhammadin di sini punya harokat kasrah tanwin. Karena harokatnya adalah kasrah tanwin, maka termasuk ke dalam jenis isim. Kemudian al-kursi di sini juga harokatnya adalah kasrah al-kursi. Kemudian yang ini ya, Masjidil Qubain. Karena di sini juga harokatnya kasrah, maka juga termasuk ke dalam jenis isim. Maksudnya setiap kata yang punya harokat kasrah itu pasti isim atau kata benda. Catatan yang perlu kita perhatikan. Isim yang memiliki tanda kasrah tanwin di huruf akhir memiliki dua tanda isim sekaligus, yaitu tanda tanwin dan tanda kasrah. Contohnya seperti ini. Jadi misal tadi Muhammadin sebentar. Muhammadin. Nah, Muhammadin di sini memiliki dua tanda isim. Jadi suatu kata itu bisa memiliki lebih dari satu ciri-ciri isim atau ciri-ciri kata benda. Jadi tidak dibatasi satu kata hanya satu ciri-ciri, itu tidak. Jadi satu kata bisa mempunyai lebih dari dua ciri-ciri. Lebih dari satu ciri-ciri kata benda. Kalau tadi kan ciri-ciri isim itu kan ada yang pertama ada berharokat tanwin, kemudian ada kasrah didahului oleh huruf jar dan lain sebagainya. Jadi satu kata itu bisa terkumpul beberapa ciri. Nah, kalau di sini
Muhammadin di sini, kata Muhammad di sini adalah nama orang ya, Muhammad. Kata Muhammad ini punya dua ciri-ciri isim. Jadi Muhammadin termasuk ke dalam isim karena apa? Tadi karena dia punya dua ciri-ciri isim. Ciri yang pertama adalah tanwin. Nah, ini tanwin. Ciri yang kedua itu adalah berharokat kasrah. Nah, ini berharokat kasrah, sehingga Muhammadin itu punya dua ciri. Punya dua ciri isim. Yang pertama adalah tanwin. Dan yang kedua adalah kasrah. Sehingga Muhammad punya dua ciri-ciri isim, yaitu tanwin dan kasrah. Kemudian contoh lainnya, terkadang ini di catatan ya, terkadang satu isim itu tandanya lebih dari satu. Contohnya adalah al-kursi. Al-kursi, sebentar. Al-kursi nah, al-kursi di sini punya dua ciri-ciri juga. Yang pertama adalah al-kursi. Al-kursi itu artinya adalah kursi. Kursiyon itu kursi. Kursi punya dua ciri-ciri. Yang pertama adalah ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, harokat akhirnya adalah kasrah. Nah, niki ciri yang kedua. Di Al-Kursi itu punya dua ciri-ciri isim. Yang pertama adalah ada alif lam. Yang pertama ada alif lam. Yang kedua, harokat akhirnya adalah kasrah. Sehingga Al-Kursi termasuk ke dalam jenis isim karena punya dua ciri isim. Jadi memungkinkan suatu kata punya lebih dari satu ciri-ciri isim. Seperti itu. Kan, tapi yang perlu kita perhatikan, ciri yang pertama dan kedua itu tidak mungkin bersatu. Artinya alif lam dan tanwin itu tidak mungkin bersatu. Seperti itu. Kemudian ciri yang keempat, nah ini huruf jar. Jadi hurufun itu bentuk jamak dari harfun. Jadi bentuk mufradnya. Mufrad itu bentuk kata tunggalnya ya. Hurufun ini bentuk jamak dari harfun. Nah, harfun didahului oleh huruf jar. Jadi setiap kata yang didahului oleh huruf jar pasti kata tersebut adalah jenis kata isim atau kata benda. Atau huruf jar nih, huruf jar ada huruf yang ketika dipasangkan ataupun diletakkan sebelum isim, maka isim yang telah berharokat kasrah atau menjadi majrur, wajib majrur. Contoh huruf jar ya. Nanti yang dihafalkan yang niki yang sering keluar ya. Artinya yang sering terpakai yang di kotak atas nih ya. Nanti bisa dihafalkan karena huruf-huruf jar yang di sini istilahnya yang sering muncul gitu, baik di Al-Qur'an ataupun di kalimat ataupun di teks cerita. Nanti bisa dihafalkan. Yang pertama adalah ila. Ila di sini artinya adalah ke. Contohnya adalah nih. Kalau di sini contohnya adalah ilas fulki. Nah, kalau kita perhatikan ya. Sukun, nah di sini ya. Itu artinya adalah pasar. Ilas suk
Nah, karena didahului oleh ilah niki, maka kata sub jadi asuki kasroh di sini harokatnya adalah kasroh. Ilah suki itu artinya adalah ke pasar, ke pasar. Jadi, misal contoh di kalimat adalah zahabtu ila suki. Aku pergi ke pasar. Itu contoh di dalam kalimatnya. Ila suki. Jadi ya ini asuku di sini harokatnya dhammah, kemudian ditambah oleh huruf jar ila niki. Karena ditambah oleh ila menjadi ila suki, menjadi harokatnya wajib majrur. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah nih an di sini artinya adalah dari. Mungkin yang sering kita dengar adalah ini di redaksi hadis. Jadi misalnya an Abi Hurairah, an Anasin, kemudian an Umar dan lain sebagainya. Nah, karena di sini adalah huruf jar, maka wajib an Anasin gitu. Kalau mungkin yang sering kita dengar nih di brosur itu adalah Abu Hurairah nih, nggak mungkin an Hurairah itu tidak mungkin. Pasti an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Gitu. Tidak mungkin juga an Aba Hurairah. Ini saya tuliskan ulang ya. Kalau yang sering kita dengar di browser ini an anak Abi ini. Anak Abi Hurairah. Nah, tidak mungkin pasti ini pasti ini pasti akhirnya adalah abi harokatnya adalah kasroh niki kasroh tidak mungkin tidak mungkin an Aba Hurairah itu tidak mungkin tidak seperti ini an Aba tidak mungkin seperti ini tidak mungkin pasti salah gitu kalau di brosur ada seperti itu pasti salah ketik pasti an Abi Hurairah atau contohnya adalah an Anasin kalau di sini contohnya karena didahului oleh an di sini adalah dari yang menunjukkan orang ya. Jadi dari di sini kan ada dua ya, ada min kemudian ada an. Kalau min itu untuk dari yang menunjukkan ini ya. Semisal dari masjid. Nah, berarti minal masjidi, misal gini, minal masjidi. Nah, ini dari masjid. Nah, ini, minal masjidi. Nah, kemudian yang kedua itu an itu biasanya untuk orang gitu. Anasin gitu. Dari Anas gitu. Misalnya kalau di redaksi hadis itu seperti Sunan Rawi gitu ya. Kan ada yang namanya apa namanya? Sanad gitu. Sanad kan rangkaian rawi ya. Jadi rangkaian dari satu rawi ke rawi yang lainnya sehingga membentuk suatu sanad hadis ini. Misal dari Anasin kemudian an Abi Hurairah an Anasin ada sanad seterusnya nih kan pakai anak-anak terus gitu. Nah, di situ maka itu menggunakan an dari di sini untuk orang biasanya gitu. Misal dari Ali, dari Muhammad atau dari Ahmad dan lain sebagainya. Karena di sini didahului oleh an di sini yang awalnya an plus anasun karena ditambah an jadi an anasin. Kemudian contoh ini yang selanjutnya itu adalah didahului oleh kata fi. Fi di sini di dalam atau di kalau di sini diartikan di dalam ya niki. Niki di dalam fil masjidi awalnya adalah al masjidu. Ini awalnya adalah harokat masjidu
karena dimasuki oleh kata fi, dimasuki oleh huruf fi, huruf jar fi, maka menjadi fil masjidi, menjadi kasrah. Menjadi kasrah fil masjidi. Tidak mungkin fil masjida, itu tidak mungkin. Tidak mungkin juga fil masjidu, itu tidak mungkin. Sama pasti anasin, tidak mungkin anasun atau tidak mungkin anasan, itu tidak mungkin. Contoh yang ketiga juga tidak mungkin ilas suku, itu tidak mungkin, pasti ilas suki, tidak mungkin ilas suqa. Karena setiap kata yang didahului oleh ini ada berapa nih? Ada sekitar 1, 2, 3, ada 9 ya, 9 huruf jar yang sering muncul ya. Jadi ketika suatu kata itu didahului oleh ke-9 huruf ini, sebenarnya ada lebih dari 9 yang sering muncul ini. Ketika kata itu didahului oleh 9 huruf jar ini, pasti kata itu menjadi kasrah atau menjadi majrur. Di ayat Al-Quran ya. Di ayat Al-Quran ini surat, sebentar saya agak lupa, zaharal fasada fil ardh, telah nampak kerusakan di bumi. Zaharal, sebentar saya cek dulu. Di surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil zaharal fasadu fil barri wal bahri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Di surat Ar-Rum, sini surat ke-30 ya. Di surat ke-30 ayat 41. Nanti bisa dilihat ya. Nah, kita coba praktek ya. Dari kata ini, dari zaharal fasadu fil barri wal bahri. Nah, coba kita tentukan mana kata yang termasuk ke dalam ke dalam isim. Yang pertama, zahara, ini zahara, apakah kata ini termasuk isim? Karena zahara tidak punya, yang pertama tidak punya ciri-ciri isim ya, zahara di sini ya. Karena tidak didahului oleh alif lam, kemudian tidak memiliki harokat kasrah, tidak memiliki tanwin, maka zahara di sini bukan isim, tapi masuknya ke dalam fi'il atau fi'lun. Zahara bukan isim karena tidak punya alif lam, harokatnya bukan kasrah dan bukan tanwin, dan juga tidak didahului oleh huruf jar. Maka zahara bukan termasuk ke dalam isim, tapi masuk ke dalam fi'il. Kemudian selanjutnya adalah al-fasada. Al-fasada itu biasanya diartikan dengan kerusakan. Jadi zaharal fasada fil barri wal bahri. Itu kalau kita lihat di terjemahan itu biasanya diartikannya telah nampak kerusakan di darat dan di laut, atau ini di darat dan di lautan. Al fasada fil wal bahri dan seterusnya itu karena bima kasabat, karena disebabkan oleh perbuatan manusia. Al-fasadu, nah al-fasadu di sini punya, al-fasadu termasuk isim karena al-fasadu di sini punya ciri isim. Apa ciri isim di kata al-fasadu? Ini cirinya adalah didahului oleh alif lam. Kita perhatikan ya di sini. Al-fasadu ada alif lamnya. Maka al-fasadu adalah isim. Karena didahului oleh alif lam. Kemudian yang kata selanjutnya nggih, fil barri. Fil barri di sini juga termasuk ke dalam, karena apa? Karena punya 3 ciri isim. Jadi satu kata tidak terbatas pada satu ciri isim saja. Bisa jadi satu kata punya lebih dari satu ciri isim. Contohnya di sini kata fil barri. Di kata fil barri itu punya 3 ciri isim apa saja? Ini
kita cermati ya. Fil barri yang pertama adalah niki, ada atau didahului oleh huruf jar. Yang kedua itu ada alif lamnya niki. Nah, niki ada alif lamnya. Kemudian yang ketiga itu harokatnya kasroh, harokat di akhirnya. Niki termasuk isim karena ciri yang pertama adalah didahului oleh huruf jar. Kemudian ciri yang kedua itu ada alif lamnya, dan yang terakhir itu huruf akhirnya adalah kasrah. Maka kata ini itu termasuk ke dalam jenis kata isim. Kemudian selanjutnya ya, wal bahri. Nah, kalau yang fil bar kita punya tiga ciri. Kalau wal bahri punya dua ciri isim. Yang pertama termasuk isim karena ada alif lamnya nih. Al bahri itu kan ada alif lamnya ya. Kemudian yang kedua adalah harokatnya kasrah. Al bahri, roknya itu kan kasrah ya. Harokat kasrah ini adalah harokat huruf terakhir. Al bahri. Nah, karena harokat huruf terakhirnya kasrah, maka termasuk isim. Al bahri di sini punya dua ciri isim, yaitu ada yang pertama adalah didahului oleh alif lam. Yang kedua adalah huruf terakhirnya harokat kasrah. Seperti itu. Itu untuk ciri yang keempat, yaitu didahului huruf jar. Nah, nanti huruf jarnya ini bisa dihafalkan, ada ila, lihat, kemudian ada rubba, ada bi, li, ka, an, dan lain sebagainya. Nah, untuk sementara ini yang dihafalkan cukup ininya dulu saja, apa namanya, huruf-huruf jar dan artinya gitu. Nah, besok di pertemuan selanjutnya nanti akan kita praktekkan penerapan huruf-huruf jar ini ke dalam suatu kata. Nanti ada penerapannya sendiri gitu. Kapan menggunakan ilah, kapan menggunakan fi, kapan menggunakan hatta, kapan menggunakan min, kapan menggunakan an, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan saat ini nanti cukup dihafalkan ke 9 huruf jar ini. Nah, selanjutnya, nah ini ciri yang terakhir. Ciri yang terakhir. Suatu kata disebut dengan isim itu adalah ketika ada penisbahan atau penyandaran suatu kata ke kata lainnya. Kalau dalam bahasa Indonesia misal seperti ini. Niki, misal buku. Misal buku yang hijau nih, buku Turusulullah nih. Misal buku nih, kita pun buku ini ketika kita sandarkan, sambil saya tulis mau nih, kita pun nih, kita pun itu artinya adalah buku. Nah, buku itu ketika kita sandarkan kepemilikannya, kita pun di sini kalau hanya kita pun itu belum spesifik, belum jelas gitu. Ini bukunya siapa gitu. Nah, kemudian ketika kita sandarkan buku kepemilikannya, buku ini adalah bukunya Muhammad. Maka menjadi Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Muhammadin. Nah, ini artinya menjadi seperti ini, menjadi bukunya Muhammad. Bukunya Muhammad. Karena tadi kita sandarkan kepemilikannya. Kita pun yang artinya, yang awalnya adalah buku, kemudian kita sandarkan, kita nisbahkan, kita pengen mengatakan bahwa ini adalah bukunya Muhammad, gitu. Berarti kita bilangnya adalah Kitabu Muhammadin. Nah, penisbahan di sini.
al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Nah, ciri yang kelima ini nggih penisbahan. Misal belum bisa difahami apa nggih istilahnya belum bisa difahami dengan menyeluruh pada pertemuan hari ini nggak apa-apa gitu. Yang penting tadi 4 ciri yang sebelumnya yang paling penting. Yang tadi nggih. Kalau untuk ciri yang kelima di sini adalah istilahnya tambahan, ciri tambahan gitu. Tapi yang sering apa istilahnya yang sering keluar tadi yang 4 ciri tadi nggih. Kalau untuk ciri yang kelima di sini memang agak ribet ya, artinya tadi agak ribet ya. Kalau misal ciri yang kelima belum bisa difahami dengan istilahnya belum bisa difahami sepenuhnya nggak apa-apa gitu. Yang penting tahu ketika ada penisbahan atau ada mudhaf dan mudhaf ilaih maka dia termasuk isim. Nanti ciri yang kelima di sini ada babnya sendiri, ada pembahasan khususnya sendiri. Mungkin bisa jadi satu pertemuan gitu. Hanya membahas penisbahan. Ini untuk ini tulis saja untuk istilahnya untuk pengetahuan dulu saja. Yang penting 4 ciri yang sebelumnya tadi. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih atau biasanya disebut dengan penisbahan atau idhofah. Seperti kata kitabun itu sebagai mudhaf dan Muhammadun sebagai mudhaf ilaih. Al-mudhaf itu adalah apa istilahnya? Kata yang disandarkan. Kitabun di sini adalah sebagai al-mudhaf. Al-mudhaf di sini adalah kata yang disandarkan. Kata yang disandarkan. Muhammadun al-mudhafu ilaih. Muhammad itu adalah ini, tempat yang dipakai untuk menyandarkan kata itu. Jadi tempat penyandarannya itu mungkin istilahnya. Tempat penyandarannya. Nah, tadi ketika kita pun disandarkan kepemilikannya kepada Muhammad menjadi kitabu Muhammadin. Keduanya merupakan kata yang terpisah, namun keduanya bisa saling disandarkan satu sama lain. Kedua kata tersebut jika digabungkan menjadi kitabu Muhammadin. Kitab Muhammad atau kitabun itu artinya adalah buku atau bukunya Muhammad. Gitu. Nah, ini ya. Yang perlu kita perhatikan ketika kita menyandarkan suatu kata ke kata lainnya ya. Contohnya tadi ya. Niki. Awalnya adalah awalnya adalah kitabun dan Muhammadun. Kitabun plus Muhammadun di kaidah ini yang perlu kita perhatikan. Ketika kita sadarkan kata kitabun disandarkan ke kata Muhammadun atau disandarkan kepemilikannya, buku itu disandarkan kepemilikannya ke Muhammad, maka yang pertama adalah ini kita pun domah tanun pada kata pertama berubah menjadi domah biasa. Ini yang awalnya adalah kita pun menjadi kitabu. Wajib seperti ini. Yang awalnya adalah kita pun menjadi kitabu. Dan yang kedua, kata setelahnya yang awalnya Muhammadun wajib menjadi Muhammadin. Seperti itu. Nah, contohnya, contoh lainnya ya. Baitun ini artinya adalah rumah. Baitun itu artinya adalah rumah. Hindun itu nama orang. Nah, ketika rumah ini siapa? Gitu. Nah, kemudian kita menyandarkan kepemilikan rumah itu. Rumah ini adalah rumahnya Hindun. Maka kita mengucapkannya adalah yang awalnya Baitun menjadi Baitu, yang awalnya Hindun menjadi Hindin. Ketika kita pengen ketika kita pengen mengatakan bahwa ini adalah rumahnya Hindun, maka kalimatnya adalah Baitu Hindin. Kemudian contoh kedua adalah Ka'bah. Ka'batun, kemudian plus lafzul jalalah Allah. Nah, ketika kita pengen mengucapkan atau pengen mengatakan ini adalah Ka'bahnya Allah, kita sandarkan kepemilikannya kepada Allah, maka menjadi Ka'batullahi. Yang awalnya Ka'batun menjadi Ka'batu, yang awalnya Allah menjadi Allahi.
Kemudian yang selanjutnya adalah nasrun. Nasrun itu artinya adalah pertolongan. Pertolongan. Kalau baitun tadi ini nggih, kurang besar nggih, sebentar. Baitun ini artinya adalah rumah. Nah, nasrun itu artinya pertolongan. Ketika kita sandarkan bahwa pertolongan yang kita dapatkan itu adalah semata-mata adalah dari Allah atau punya Allah, maka kita sandarkannya menjadi nasrullahi. Nasrullahi. Artinya menjadi pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Kalau tadi Ka'batullahi, Ka'bahnya Allah atau Ka'bahnya miliknya Allah gitu. Baitu Hindin ini artinya menjadi rumahnya Hindun. Rumahnya Hindun. Gitu. Nah, ini penisbahan tadi yang perlu diperhatikan ketika niki seperti aturan dalam penisbahan atau penyandaran. Ketika kita ingin mengatakan bahwa buku ini adalah bukunya Muhammad, maka menjadi Kitabu Muhammadin. Yang awalnya domah tanwin menjadi domah biasa, yang awalnya kitabun menjadi kitabu, kemudian yang awalnya Muhammadun menjadi Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Itu tadi ciri-ciri isim. Jadi kurang lebih ada sebenarnya intinya iya, sebenarnya ada banyak ya, cuman yang intinya itu ada beberapa, ada 5 ya kurang ini. Sebenarnya ada ciri lain lagi ya. Cuman untuk saat ini yang untuk dasar yang perlu kita ketahui itu 5 ini dulu. Nah, yang paling penting nih, yang nomor 1, 2, 3, 4 nih. 4 ciri ini didahului oleh alif lam, kemudian ada tanwin, baik itu fathah tanwin, dhammah tanwin ataupun kasrah tanwin. Kemudian harokat huruf terakhirnya adalah kasrah, dan yang terakhir didahului oleh huruf jar. Nah, untuk yang kelima ini untuk tambahan saja ya, yaitu ada penisbahan atau penyandaran. Contohnya tadi penyandaran kepemilikan, kitabun atau semisal Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad, Baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad, Baitu Hindin, rumahnya Hindin. Kemudian Nasrullahi, contohnya di ini ya, idza jaa nasrullahi. Nah, idza jaa, apabila telah datang nasrullahi. Nasrullahi itu pertolongan, kemudian kita sandarkan pertolongan itu datangnya dari Allah. Idza jaa nasrullahi, nasrullahi. Nah, ini itu contoh yang tadi penisbahan. Penisbahan itu penyandaran, biasanya penyandaran kepemilikan. Ini untuk materinya. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, monggo. Apakah bisa dipahami? Dari saya Mas Bagus. Oke, monggo. Pak Sinten niki? Dwi dari Semanu. Oke, monggo Pak Dwi. Untuk yang ciri yang nomor 4 bisa ditampilkan yang apa? Ini ya, ciri yang keempat ya. Ya, didahului huruf jar. Misalkan contoh yang satu fil masjidi ya. Fil masjid itu apakah setelah huruf jar fi itu harus alif, ada alif lamnya. Misalkan apakah tidak bisa fi masjidi itu. Di masjidin gitu nggih. Ya, apakah harus Oke. fil masjidi ada alif lamnya. Nah, itu penggunaan rangkaian katanya pada saat apa saja itu. Bisa diterangkan itu Mas. Nih, Oke. Sun. Oke. Tadi pertanyaan dari Pak Dwi nggih. Ya, pertanyaannya bagus tadi. Apakah
setelah kata fi atau setelah huruf jar itu apakah harus ada alif lamnya? Apakah boleh fi masjidin atau fi madrasatin? Apakah boleh? Jawabannya boleh. Alif lam di sini itu untuk mengkhususkan, artinya apa nih istilahnya, untuk mengkhususkan suatu kata. Kalau semisal seperti ini, ini ya. Mas, keliru, sebentar. Ini masjidun dengan al-masjidu. Al-masjidu. Nah, bedanya masjidun dan al-masjidu apa? Yang pertama jelas beda. Yang pertama, yang satu harokatnya adalah rumah biasa. Yang satu ada alif lamnya nih, ada alif lam. Dan yang satunya enggak ada alif lam. Nah, alif lam di sini itu fungsinya untuk mengkhususkan atau untuk menspesifikkan. Al-masjidu itu sudah jelas masjid yang dimaksud adalah masjid ini. Semisal masjidnya di depan kita gitu nih. Kemudian kita ketika masjid itu sudah jelas di depan kita, itu kita menggunakan kata al-masjidu, masjid ini gitu. Hadal masjid itu, atau ini al-masjid itu, sehingga menggunakan alif lam al-masjid itu untuk mengkhususkan atau untuk menspesifikkan, karena kita sudah tahu masjid yang dimaksud adalah masjid ini gitu, atau masjid yang di depan kita. Sedangkan masjidun tanpa itu ketika kita belum tahu masjidnya itu masjid yang mana gitu. Kemudian semisal kalau dalam bahasa Indonesia seperti apa gitu. Semisal kita sedang ini ya, sedang perjalanan gitu. Nah, sedang perjalanan kemudian kita ingin berhenti. Nanti kalau ada masjid berhenti untuk sholat gitu. Kan otomatis masjidnya itu belum jelas itu. Masjid yang mana? Kan ada banyak kan ya di jalan ini. Nah, ketika masjidnya itu belum jelas ataupun belum spesifik, kalau yang masjid itu misal sudah jelas gitu, misalnya kalau di Klaten itu ada Masjid Al-Aqsa ya. Misal kita berhenti di Masjid Al-Aqsa gitu, maka menggunakan masjid. Tapi ketika belum jelas kita berhenti di masjid mana atau kita sholat di masjid mana, menggunakan kata masjidun. Masjidun di sini belum jelas. Ini masjid yang mana gitu. Apakah masjid yang ini, masjid A, masjid B, atau masjid C? Nah, sama dengan tadi ya, contohnya fil masjidi. Nah, sudah jelas di dalam masjid yang ini. Mungkin seperti itu nih kalau dalam bahasa Indonesianya gitu. Tapi boleh juga menggunakan seperti ini, fi masjidin. Seperti ini boleh di dalam masjid, tapi masjidnya belum jelas masjid yang mana gitu. Jadi masih umum masjidnya gitu. Kalau fil masjid itu sudah jelas ketika ditambah ini ya contohnya ya. Ketika ditambah alif lam di sini masjidnya sudah jelas masjid yang ini. Tapi ketika tidak ada alif lamnya, contohnya adalah fi masjidin, itu belum jelas masjid yang mana. Nah, contoh lainnya semisal seperti ini ya. Misal ini ya, Ustadun, masih Ustadun Ustadun itu artinya kan ustad ya. Ustadun, nah itu artinya adalah ustad, tapi belum spesifik atau belum khusus. Kalau sudah khusus, itu menggunakan kata al-ustadu. Ini kata al-ustad yang sering kita dengar di majelis ini. Tulisan bahasa Arabnya seperti ini, al-ustadu. Bedanya apa? Bedanya ustadun. Ini.
bedanya ustadzun dan al-ustadu, bedanya ustad dan al-ustad itu apa gitu ya. Kalau al-ustad itu sudah istilahnya sudah spesifik. Nah, nih, al-ustad itu sudah spesifik, sudah khusus ustad yang ini gitu. Istilahnya mungkin bahasa Jawanya apa ya? Sudah setol banget ustad yang ini gitu. Kalau ustadun itu belum spesifik atau masih umum gitu. Nah, maka sama tadi ya, penggunaan istilah untuk kalau di majelis kita nih, untuk pimpinan yang tertinggi itu menggunakan kata al-ustad. Karena tadi yang pertama adalah untuk mengkhususkan kenapa menggunakan kata al-ustad. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Pak disebutnya nggak ustad saja gitu. Kenapa al-ustad gitu. Yang pertama adalah untuk mengkhususkan, untuk menspesifikkan yang dimaksud adalah beliau yang ini. Yang kedua adalah untuk istilahnya untuk lebih menghormati, untuk lebih memuliakan, sehingga ditambahi alif lam di depannya. Seperti itu Pak Dwi. Jadi bisa, tidak harus menggunakan alif lam. Tapi ketika tidak menggunakan alif lam itu katanya belum spesifik atau masih umum. Bisa dipahami Pak Dwi? Ya, itu kalau alif lamnya dihilangkan, huruf terakhir itu menjadi tanwin itu apa? Oke. Jadi misal alif lamnya dihilangkan ya. Misal tadi misal minal dari masjid gitu nggih. Min kurang besar ya. Oke. Min plus masjidun. Masjidun. Nah, ketika tidak ada alif lamnya, maka menjadi min masjidin. Nah, ketika tidak ada alif lamnya, maka di sini wajib istilahnya ada tanwinnya, ada kasrah tanwinnya di sini. Tapi ketika ada alif lamnya, nah, ini menjadi minal masjidi, menjadi kasrah seperti ini. Tidak mungkin alif lam dan tanwin itu dalam satu kata bertemu, itu tidak mungkin. Harus memilih salah satu. Ketika tidak ada alif lamnya maka wajib tanwin, dan ketika tanwin tidak boleh ada alif lamnya. Ini mungkin ada yang bertanya ya. Kenapa di sini min masjidin kemudian di bawahnya menjadi karena ada alif lamnya menjadi minal masjidi. Kenapa mina? Kenapa enggak min al masjidi? Nah, di sini itu asalnya adalah sebenarnya asalnya itu min sebentar. Asalnya adalah ini min al masjidi. Nah, karena non di sini tanwin sukun, karena nonnya di sini adalah non yang berharokat sukun. Ini ya, nonnya sukun. Kemudian di sini itu aslinya adalah al masjidu, ada sukun juga. Nah, ketika dua sukun bertemu, itu kata yang di sini berubah menjadi fathah, minal masjidi. Minal masjidi. Karena ada dua sukun yang bertemu sehingga menjadi mina. Tapi ketika tidak ada alif lamnya tetap masjidin, menggunakan tanwin jika ada alif lamnya. Tapi jika ada alif lamnya tidak boleh menggunakan tanwin, harus kasrah biasa, tidak boleh kasrah tanwin. Seperti itu Pak Dwi. Bisa dipahami dari Pak Dwi? Iya, bisa, makasih. Oke. Ya, monggo ada pertanyaan lain lagi. Jika ada yang belum jelas, monggo bisa ditanyakan. Saya terus. Oke. Alwi nggih. Ya Ustaz, ini Mas. terkait penisbahan. Nah, terkait penisbahan ini kan berarti penghubungan dua kata ya. Iya. Kalau yang dijadikan contoh ini kan hubungannya kepemilikan. Kepemilikan ini kalau bahasa Inggris kan berarti posesif. Jadi kayak saya bayanginnya kayak kalau ini ada
Muhammadun sama kitabun ya, buku Muhammad, berarti Muhammad sama book gitu. Muhammad Nggih. book gitu kan berarti ya. Nggih, Kira-kira Muhammad Book. Nggih, dalam bahasa berarti Indonesia seperti itu, Muhammad Book. ada bahasa Inggris berarti Muhammad book kan berarti. Nah, apakah penyandaran ini sifatnya selalu posesif seperti ini, maksudnya kepemilikan, atau ada bentuk-bentuk hubungan kata yang lain gitu? Apakah selalu posesif seperti ini? Arti penisbahan ini bisa maksud saya bisa disejajarkan nggak dengan kepemilikan posesif itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari contohnya ya, kalau dari contohnya itu kan eh, kitabun sama Muhammadun. Itu apakah bisa dibalik? Semisal itu kan jadi terbalik ya, maksud saya kalau dalam struktur bahasa Indonesia kan bukunya Muhammad gitu kan ya. Jadi bukunya dulu atau barang yang disandarkan dulu baru tempat penyandarannya. Ini Nggih. apakah bisa dibalik atau strukturnya urutannya harus seperti itu maksud saya? Nggih. Nggih. Jadi, Seperti itu saja. nggih. Oke, pertanyaannya kita tampung dulu nggih. Ini tadi yang angkat tangan siapa? Mas siapa tadi? Mas Rio jadi tanya. Iya, saya Mas. Oke, monggo. Untuk yang contoh nomor 2 itu yang apa itu? Yang ciri nomor 4. Ciri nomor 4. Nggih. Dengan ini slide-nya. Belum pindah ya, sebentar. Di tablet saya udah pindah. Sebentar masih proses ya. Oke, sambung. Untuk ciri keempat huruf jar ini yang contoh nomor 2 itu kan anasun. Nah, berarti kalau sudah disandingkan dengan huruf jar, berarti huruf tanwinnya berubah menjadi kasroh. Nah, untuk tanwin ini kalau berubah menjadi kasrohnya itu harus kasroh tanwin juga atau kasroh biasa? Oke. Ya, ada lagi Mas Rio. Cukup untuk itu dulu, Mas. Oke. Ya, kita jawab satu persatu. Pak Langgeng mau tanya nggih? Ya, mau tanya, yang dinamakan huruf jar itu apa itu, Tat? Terima kasih. Pripun? Yang dinamakan huruf jar itu apa? Huruf jar Oke. itu. Oke. Nggih. 3 dulu nggih. Nanti kalau kebanyakan saya lupa. Nggih, 3 dulu yang pertanyaan dari Mas Alwi dari Melati. Yang pertama tadi selain penggunaan penisbahan, selain untuk kepemilikan, apakah ada lainnya gitu ya? Ada. Jadi sebenarnya ada penggunaan lain untuk penisbahan ataupun penyandaran dari satu kata ke kata lainnya selain kepemilikan itu ada. Saya akan contohnya mohon. Jadi idhofah itu tidak hanya sebatas pada tidak hanya terbatas pada kepemilikan saja, tapi ada lainnya. Jadi idhofah yang pertama memang itu terkait kepemilikan. Nah, yang kedua, bentar saya ambilkan bukunya ya. Nanti akan ada bahasan tersendiri ya terkait idhofah. Ya, Ustaznya hanya memudahkan pencatatan, maksudnya bisa saya sejajarkan sama kepemilikan atau enggak. Kalau ternyata banyak ya berarti nggak apa-apa dicatat. Oke. Nanti saya fotokan ya Nanti saya fotokan yang versi bahasa Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah terkait kepemilikan.
Ini idofah ya, atau penyandaran ya. Idofah atau penyandaran. Yang pertama adalah terkait kepemilikan. Contohnya tadi kata kitabun kita sandarkan ke Muhammadun. Ini buku, ini Muhammad. Ketika kita sandarkan menjadi kitabu Muhammadin artinya menjadi bukunya Muhammad. Bukunya Muhammad di sini adalah yang pertama adalah idofah terkait atau penyandaran kepemilikan. Kemudian yang kedua, contoh lainnya itu adalah apa ya istilahnya, penyandaran asal atau apa nih istilah bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu disebutnya mayuqaddaru makna gitu. Mayuqaddaru makna min gitu. Atau misal gini ya, pakai contoh saja ya biar lebih, atau ini asal atau dari. Contohnya semisal kata ini ya, hot cincin itu khotamun ya, khotamun terus hatidin itu hatidun. Nah ini khotamun plus hatidun. Khotamun itu artinya adalah cincin. Hatidin al-hadid ya, kalau kita dengar di Al-Quran ya, ada al-hadid itu besi artinya. Hadidun itu adalah besi. Nah, ketika kita ingin mengatakan cincin ini asalnya dari besi, maka ini khotamu hadidin pakai alif lam sebentar. Nah, khotamul ini khotamul hadidi. Nah, ini menggunakan, bisa juga khotamu hadidin. Tapi menggunakan alif lam saja. Ya, khotamul hadidi. Kalau di sini itu penyandarannya bukan penyandaran kepemilikan, tapi penyandaran asal. Cincin ini bahannya dari apa? Kalau dalam bahasa Indonesia apa nih istilahnya? Pokoknya asal ya. Jadi cincin ini bahannya dari besi, maka khatamul hadidin, jadi bisa menggunakan dua ya, bisa khatamul hadidi atau khatamu hadidin. Sama artinya adalah cincin dari besi. Cincin yang berasal dari besi. Nah, itu penyandaran yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah ini mayuqaddiru makna fi. Jadi penyandaran yang punya makna fi atau di dalam. Misal ini, contohnya adalah azabun. Azabun plus apa? Qabrun. Nah, ini azab, ini kubur. Ketika kita ingin mengatakan bahwa azab di dalam kubur atau azab yang ada di dalam kubur, maka menjadi seperti ini. Azab apa? Azabul qabri.
Nah, ini azab di dalam kubur. Nah, ini adalah yang di dalam seperti itu. Kurang lebih ini, bentar saya cekkan dulu. Apakah saya agak lupa. Kurang lebih untuk idhofah itu penyandarannya ada 3. Niku yang pertama ya Mas. Jadi tidak hanya sebatas kepemilikan saja, tapi juga bisa menunjukkan asal. Misal asal suatu benda itu hanya dari apa gitu. Misal cincin dari besi berarti khatamul hadid atau khatamul hadin. Kemudian bisa juga menunjukkan di dalam misal azab di dalam kubur berarti yang azabul qabri. Itu yang pertama. Jadi tidak hanya sebatas kepemilikan. Yang pertama, pripun Mas? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nanti saya fotokan untuk materi yang terkait itu. Sebenarnya nanti ada pembahasannya sendiri terkait penyandaran ya. Jadi penyandaran sesuatu kepada sesuatu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya ini Urutan urutan kata. Jadi kalau di contoh-contoh yang sudah diberikan sejauh ini kan yang disebutkan itu adalah barang yang disandarkan kemudian diikuti oleh orang atau tempat penyandarannya gitu. Nah, ini struktur seperti ini apakah fix gitu, artinya akan selalu seperti itu atau terkadang bisa dibalik gitu. Oh, okay. Apakah boleh semisal ini apa namanya Muhammadu Kitabin gitu nggih? Atau ya semacam itu. Hindu Baitin. Bayangan saya kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kayak bukunya Muhammad atau Muhammad punya buku gitu. Atau kalau dalam bahasa Inggris Muhammad's Book sama The Book of Muhammad gitu-gitu. Iya. Niki kalau misal niki nggih. Berarti misal Oke. Kalau untuk susunan idhofah itu memang yang disandarkan biasanya itu adalah barangnya dulu. Gitu. Jadi barangnya yang disandarkan. Gitu. Misal tadi kita Muhammadin, bukunya Muhammad. Karena diartikan dari ini dari yang disandarkan, kemudian disandarkan ke siapa? Kalau misal kita balik nih, Muhammadu kitabin. Nah, artinya jadi ini apa nih istilahnya? Jadi agak aneh. Kalau tadi sebentar nih laptop saya yang satunya. Nah, kalau tadi masih. Kalau tadi yang kita Abu Muhammadin itu artinya adalah bukunya Muhammad. Kalau Muhammadu Kitabin itu jadi Muhammadnya buku. Aneh. Ya. Jadi memang urutannya seperti itu. Jadi bendanya dulu yang disandarkan, kemudian baru tempat penyandarannya gitu. Punyanya siapa misal Nasrun dari Nasrullah tidak boleh Allahun Nas Allah tidak boleh Allahun Nas tidak boleh kemudian dan sebagainya. Misal kita menggunakan kata niki ya. Bisa untuk miliknya di depan itu bisa, cuman
bukan menggunakan idhofah seperti ini. Ya. Eh, contoh yang mudah, misal misal seperti ini. Muhammad, niki yang ini ya, yang pemiliknya di depan gitu ya. Bentar. Saya cekkan dulu. Ya, misal yang pemiliknya di depan berarti Muhammad nanti menggunakannya seperti ini. Muhammad, kita pengen ngomong misal dia Muhammad punya buku gitu, berarti Muhammadun lahu kitabun, seperti ini. Jadi Muhammad dia punya buku. Di Muhammad Jadi harus melibatkan fiil ya Ustaz ya? enggak Mas, Enggak, menggunakan struktur yang Oh. enggak ada fiil. Oh. Muhammad Muhammad dia punya buku. Kurang lebih artinya seperti ini. Kalau di sini strukturnya bukan idhofah ya. Tapi struktur yang lain kalau di sini strukturnya niki apa namanya? Mubtada khobar. Nanti ada pembahasannya sendiri nih. Ada mubtada plus khobar. Mubtada itu istilahnya apa ya? Kata yang dijelaskan dan kata yang menjelaskan. Jadi kalau misal pemiliknya di depan nanti menggunakan bisa, tapi menggunakan struktur yang lain gitu. Karena ketika pemiliknya di depan, kalau menggunakan struktur idhofah itu artinya jadi aneh. Kayak tadi misal Muhammadu kitabin, berarti kan kalau diartikan itu menjadi Muhammadnya kitab, jadi aneh. Kemudian Hindu baitin itu kan jadi Hindunya rumah. Gitu. Ini kurang lebih seperti itu, Mas Ali. Terima kasih. Oke. Jadi nanti ada pembahasan sendiri yang terkait. Jadi pertanyaannya berapa Mas? 2 niku nggih yang dari Salwi? Iya, hanya 2. Ya niku. Kemudian tadi yang siapa tadi? Yang kedua Mas Rio nggih. Yang Mas Rio tadi namanya? Iya itu Mas, yang contoh nomor 2 itu kalau kata pertamanya itu tanwin, untuk ketika sudah dijejerkan dengan huruf jar itu perubahan domahnya juga apa harus tanwin atau menjadi domah menjadi kasroh biasa atau harus sama gitu, misal awal tanwin lalu dirubahnya juga menjadi kasroh tanwin. Untuk ini ya, untuk awal ya atau pripun? Atau untuk kata benda? Kalau tadi kan ini, oke, kita bahas mawon. Kalau kata benda, misal tadi ini gini, misal menggunakan masjidun fi plus tadi berapa masih mau open mic gitu. Ketika fi plus masjidun itu menjadi fi masjidin. Tapi ketika fi plus
al-masjidu itu menjadi fil masjidi. Nah, ini. Kalau di sini ketika nggak pakai alif lam maka wajib nih kasrah tanwin. Kemudian ketika ada alif lamnya, kasrahnya kasrah biasa, tidak boleh apa? Tidak boleh fil masjidin, harus fil masjid, harus kasrah biasa. Itu untuk benda ya. Kalau untuk untuk orang nanti sebenarnya ada pembagiannya lagi. Cuman untuk orang itu ini semisal an Muhammad gitu ya. Muhammad. Jadi yang ditanyakan untuk apa Mas? Untuk yang orang atau untuk yang benda? Untuk bentuk itu Mas, bentuk akhiran tanwinnya itu. Berarti kalau misal sudah disejajarkan dengan huruf jar, digabungkan dengan huruf jar, berarti perubahannya juga harus tanwin juga gitu maksudnya. Misalkan yang ini yang nomor 2 kan atau yang masjidun itu kan huruf terakhirnya itu kan pakai dhammah tanwin. Berarti kalau setelah digabungkan dengan huruf jar itu berarti perubahan kasrohnya juga berarti harus tanwin gitu kan? Iya. Jadi semisal yang terpenting ketika ada huruf jar maka katanya menjadi berharokat kasrah. Nah, apakah kasrah tanwin ataupun kasrah biasa itu tergantung asal kata tersebut. Kalau tadi nih, kalau kita menggunakan kata yang tidak ada alif lamnya, misal masjidun, ketika ditambahi fi maka menjadi fi masjidin. Tapi ketika kata tersebut sudah punya alif lam, ada alif lamnya, maka menjadi fil masjid, menjadi kasrah yang biasa, tidak ada kasrah tanwin. Mas Rio, bisa dipahami. Jadi ya, Jadi mengikuti awal itu ya Mas? Iya, mengikuti awal. Kita menggunakan yang ada tanwin atau yang ada alif lamnya. Seperti itu. Ini ya. Bisa dipahami ya Mas Rio? Iya, siap Mas. Terima kasih. Oke. Kemudian tadi yang pertanyaan ketiga dari Pak Sinten tadi. Oh, Pak Langgeng. Oke. Dari cabang pundi Pak Langgeng? Apakah namakan huruf jar? Oh, oke. Ini ya huruf jar. Yang dimaksud dengan huruf jar adalah huruf yang ketika huruf jar adalah huruf yang ketika dipasangkan dengan suatu kata maka kata tersebut menjadi kasrah. Nah, contohnya seperti ini. Untuk huruf jar itu ada banyak ya. Tapi yang sering muncul itu adalah 9 huruf ini, ada ila, fi, hatta, mim, ruba, bi, li, ka, an. Artinya juga di sampingnya itu ada ke, di, hingga, dari, terkadang, dengan, milik, seperti, dari, dan lain sebagainya. Nah, huruf jar itu tadi ketika adalah huruf yang ketika dipasangkan dengan suatu kata maka kata setelah huruf tersebut menjadi berharokat kasrah. Semisal huruf jar fi plus faslun. Faslun ini artinya adalah kelas. Nah, al-faslu menggunakan alif lam. Al-faslu di sini atau faslun ini adalah kelas. Nah, ketika kata ini didahului oleh huruf jar maka menjadi seperti ini, fil fasli. Nah, huruf jar itu apa? Huruf jar adalah huruf, ini kan huruf nih. Huruf yang
jika dipasangkan dengan isim, niki isim, al-faslu itu isim. Huruf yang ketika dipasangkan dengan isim, maka kata setelah huruf jar ini itu menjadi kasrah, jadi majrur. Kurang lebih pengertiannya seperti itu. Jadi huruf yang ketika dipasangkan dengan suatu kata atau dengan suatu isim, maka isim tersebut kedudukannya menjadi majrur isim setelah huruf tersebut, setelah fi itu menjadi majrur atau berakhiran kasrah. Begitu Pak Langgeng, bisa difahami Pak Langgeng? Ya, matur nuwun. Alhamdulillah bisa. Makasih. Oke, monggo Mas Heri, pripun? Mau konfirmasi ke yang tadi yang ditanyakan Mas Rio tadi. Itu kalau yang bawah itu jadi fil masjidin itu ya, yang di atas itu masih ada. Itu jadi ada ini no. Sorry. Itu fil masjidin apa fil masjidi sih? Yang Ini fil masjidi, Mas. oh, fil masjidi. Oke, nggak jadi deh. Tak kira fil masjidin berarti jadi ada alif lam dan tanwin ya nggak jadi. Oke, ketemu matur nuwun. Oke, jadi tadi niki fil masjidi. Tadi ketambahan. Nah, ini Siti, nggih. Niki nggih monggo. Kemudian niki sinten Pak Davin. Nggih monggo. Nggih. Mau tanya Mas, yang huruf jar tadi apa secara singkatnya itu bisa disebut kata sambung atau kata hubung begitu? Nggih. Nggih, jadi huruf jar itu nggih. Huruf jar itu sebenarnya untuk kata sambung. Kalau dalam bahasa Indonesia, semisal ke kemudian dalam diri itu termasuknya niku nggih kata sambung nggih Mas Alwi. Kalau dalam bahasa Indonesia. Gimana Mas? Kalau misal dalam bahasa Indonesia itu misal ada kata ke kemudian di, dari, di dalam, niku masuknya pripun kalau di bahasa Indonesia? Kata sambung nggih? Partikel. Jadi kata sambung itu kan tetapi, namun, meskipun, apalagi, terutama gitu kata sambung itu partikel maksudnya. Oke. Ini kalau dalam bahasa Arab memang untuk ini sebenarnya istilahnya bukan apa nggih? Mungkin seperti kata sambung, cuman istilahnya bukan kata sambung ya, tapi masuknya ke dalam ke dalam huruf. Kalau kata sambung itu ada sendiri. Jadi kalau untuk pembahasan kata sambung itu ada sendiri. Nah, ini ismul mausul. Kalau kata sambung dalam bahasa itu seperti ini. Jadi niki kemudian ila, urbanin dan lain sebagainya niku maksudnya bukan ke jenis isim, bukan ke isim kata sambung, tapi ke huruf. Kalau kata sambung niku nggih ismul isyarah. Nah, sebenarnya niki nanti ada pembahasannya sendiri. Saya karena ditanyakan hari ini mohon saya niki mau saya jelaskan nih. Kalau ismul isyarah, ismul mausul. Jadi kata sambung itu bahasa Arabnya adalah niki al-ismu kata sambung ya. Jadi al-ismu al-mausulu. Nah, al-ismu al-mausulu itu artinya adalah kata sambung. Misal, contoh kata sambung itu adalah nih, alladzi. Contohnya ada nggih? Ya, ada alladzi, kemudian ada
apa? Yang bentuk ini salah. Bentuk, jadi ada banyak ya. Jadi ada alladzi, kemudian ada alladzani, kemudian ada alladzina, yang sering kita dengar mungkin niki ya, alladzina. Kemudian niki untuk laki-laki, niki untuk muzakkar atau untuk laki-laki. Yang satunya adalah yang untuk muannas, allati. Kemudian ada allatani, kemudian allai, allati atau allai. Nah, nanti ada pembahasannya sendiri. Nanti ini untuk yang ini ya, untuk yang muannas, untuk yang perempuan. Nah, contohnya itu semisal niki, semisal contoh katanya kalau yang mudah niki. Semisal nih ya, niki. Nah, niki untuk kata sambungnya biasanya diartikan dengan yang niki ya, mungkin ya. Nah, semisal niki, Alkitab. Ini semisal Alkitabu. Nah, karena Alkitab di sini muzakkar dan bentuknya adalah mufrad. Oke, ini belum saya jelaskan ya. Nah, alladzi dan allati itu digunakan untuk mufrad atau yang jumlahnya satu. Alladzani dan allatani itu untuk yang jumlahnya dua. Dan alladzina atau allati atau allai itu digunakan untuk yang lebih dari dua. Atau misal jumlahnya tiga itu sudah termasuk jamak. Contoh yang ini ya, yang mufrad ya, Alkitab, alladzi, buku yang Alkitabu, Alkitabu alladzi yunasibuka, buku yang cocok untuk meninggalkan buku yang yunasibuka, jadi cocok untukmu. Nah, alladzi di sini itu menghubungkan Alkitab dengan yunasibuka. Jadi menghubungkan ini dihubungkan dengan alladzi. Nah, alladzi di sini adalah isim mausul. Dan kalau isim mausul contohnya seperti ini. Mungkin Pak, ini Pak Sinten namanya? Ambar. Oh, Pak Ambar ya, Oke. Jadi masuknya bukan ke kata sambung tapi ke huruf. Kalau kata sambung ada pembahasannya sendiri nanti seperti ini, ada alladzi, alladzani dan seterusnya. Bisa difahami Pak Ambar? Ya, insyaallah. Oke. Nanti untuk isim mausul ini atau kata sambung ini nanti akan ada pembahasannya yang lebih rinci lagi. Ada pertanyaan lagi, monggo. Belum ada nggih? Ya, kalau belum ada, ini pun untuk pelajaran kita pada hari ini cukup banyak ya tadi. Jadi nanti bisa dimurojaah ulang tanda-tanda isim atau kata benda dari ini gitu ya, dari materi yang kemarin dulu. Jadi jenis kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Ada ismun, ada kata benda, kemudian ada fi'lun, ada kata kerja, dan yang terakhir adalah harfun. Nah,
untuk membedakan satu kata, untuk membedakan ismun, fi'lun, dan harfun, itu harus mengetahui ciri-cirinya. Apa ciri-ciri ismun, apa ciri-ciri fi'lun. Untuk pagi ini kita bahas yang pertama adalah ciri-ciri alamatul ismi atau ciri-ciri isim atau tanda-tanda isim ada 5. Yang pertama adalah didahului oleh alif lam, kemudian tanwin di huruf akhirnya, harokat kasrah, didahului oleh huruf jar, dan yang terakhir adalah ada penisbahan. Tadi 5 ciri-ciri tadi diingat-ingat membedakan satu kata dengan kata lainnya. Nah, untuk niki ya, untuk latihan, untuk tugas, untuk PR ya. Nanti bisa dikerjakan niki ya. Tentukan mana yang termasuk isim. Isim dulu saja. Tentukan mana kata yang termasuk isim. Kalau tadi kan sudah kita bahas ciri-ciri isim. Nah, nanti dari 3 soal ini nanti ditentukan idza jaa nasrullahi wal fath, itu di surat An-Nasr ya. Nah, itu. Nanti tentukan isim dan sebab-sebabnya. Kenapa bisa disebut isim? Semisal tadi ya, contohnya ini ya. Ini contohnya seperti ini ya. Contoh dalam ayat Al-Qur'an misal tadi ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Al-fasadu isim karena didahului oleh alif lam. Kemudian fil barri itu isim karena didahului oleh huruf jar, kemudian ada alif lam dan harokat akhirnya kasrah. Kemudian wal bahri, al-bahri itu isim karena didahului oleh alif lam, kemudian dan harokat akhirnya kasrah. Nanti sama, nanti dibuat seperti itu juga. Nah, nanti ditulis tangan ya, di tangan. Tidak boleh diketik, harus tulis tangan. Kita untuk melatih menulis, harus tulis tangan, harus wajib tulis tangan, tidak boleh diketik. Nanti ditulis tangan di buku, nanti saya contohkan satu, misal nih Nasrullahi, misal di Nasrullahi. Misal anna ra'aitan. Nah ini misal annas itu isim, nanti ditulisnya seperti ini. Nah ini isim karena didahului alif lam. Nah, ini contohnya nanti seperti ini. Nanti ini kan ada banyak, tidak hanya an-nas, nasrullah, wal fath, dan lain sebagainya. Ini kok ya, dicoba nggak, Mas? Misal jadi tadi yang sudah dibahas dipraktek. Kita ada nasrullah, wal fath. Nanti dicoba dulu, dicari mana dari ini dari ayat Al-Qur'an ya, nomor 1 dan 2 niku di surat nih, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini surat An-Nasr. Nanti bisa dilihat. Kemudian untuk yang ketiga, ini saya ini bukan dari ayat. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, ini dari hadis nih. Nah, saya artikan mohon biar lebih mudah untuk menentukan. Nanti untuk yang nomor 1 dan nomor 2 nanti bisa dilihat di Al-Qur'annya masing-masing, di surat An-Nasr. Inna itu sesungguhnya, al-ma'a itu air, tahurun itu bersih atau suci ya, lebih tepatnya suci. La yunat suhu sayun, la itu tidak ada yunat suhu yang menjadikannya najis syai'un, sesuatu pun. Nah, jadi innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci dan tidak ada yang membuatnya najis atau tidak ada yang menjadikannya najis sesuatu pun. Ini
Itu artinya nanti bisa ditentukan mana yang termasuk isim, yang termasuk isim saja. Kita belum bahas mana yang fi'il, mana yang huruf. Kita baru membahas mana yang isim. Itu yang pertama. Ada yang ditanyakan dari tugas? Nanti bisa ditulis tangan, nanti ada link drive-nya. Nanti saya bagikan untuk pengumpulannya. Jadi semoga semasa nanti dicoba. Waktunya masih lama ya, makan ya. Soalnya cuma 3, nanti bisa dicoba. Itu untuk yang tugas yang pertama. Kemudian untuk tugas yang tadi menghafal kata ganti. Ini kita tugas pertama dulu mohon. Nanti untuk yang tugas kedua nanti untuk pertemuan selanjutnya. Tugasnya cukup satu ini saja. Menentukan mana isi dan apa sebabnya. Ada yang dari tugas? Belum ada nggak? Kalau belum ada, mungkin itu untuk yang dapat kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Terima kasih ya, sudah semangat bertanya. Dan nanti tetap dijaga semangatnya, artinya memang untuk belajar ya. Belajar bahasa Arab apalagi ya, itu memang butuh waktu ya. Artinya tidak bisa instan ya. Jadi tidak bisa yang namanya baru belajar berapa pekan langsung tidak. Jadi perlu waktu yang panjang. Jadi perlu waktu yang panjang. Bahkan Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i seorang ulama ya, beliau itu belajar bahasa Arab itu selama 40 tahun. Jadi tadi ya perlu kesabaran, perlu kesungguhan, dan yang penting harus istiqomah, harus belajar sampai tuntas, sampai akhir, diikuti sampai akhir. Jangan istilahnya jangan diinjak-injak gitu, istilahnya bahasa Jawanya. Jangan dilompat-lompati, harus ikuti setiap tahapnya. Itu untuk yang dapat kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yumkin hadza minni idza wajadtum khata'an fa innahu wa minasyaitan wa idza wajadtum al-khair fa innahu minallahi faqat. Kita akhiri tatim bilhamdalillah, kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.